Halo Creative People, selamat datang di Karma Karya dengan aku Farah. Kali ini aku akan kasih lihat cara bikin cup lampu gantung dari bahannya tepung, lem, bubuk kertas, dan bubuk gypsum yang disebut juga paper clay. Bikinnya sangat mudah, murah meriah, dan bisa mempercantik ruangan kalian. Yuk kita simak tutorialnya. Girlfriend, you gotta get it right. You gotta want it with all your might. Girlfriend, you gotta learn to fight. I know you're gonna be alright. You wanna make your way in this crazy world. Step up, girl. Kamu perlu wadah untuk dijadikan pondasi kap lampu yang kamu inginkan. Bisa baskom, balon, bola, vas, gelas, toples, dan lain-lain. Aku sendiri akan pakai tutup blender. Lalu karena bagian sisi semua tidak rata, ada cekungan sedikit, jadi aku tutup dengan koran dulu. Jadi semua sisi blender jadinya sama rata. Ya, seperti ini. Lalu sekarang aku akan bungkus wadah ini dengan plastik wrap. Oke, sekarang kita siapin dulu claynya. Ini clay, paper claynya aku bikin sendiri, nggak beli. Untuk kalian yang belum tahu bisa lihat di video aku yang waktu itu. Ini linknya ada di atas. Ini sekarang aku lunakin dulu pakai air sedikit. Pencet-pencet, remas-remas. Ya, sekarang aku akan pipihin. Kalau udah mulai ratanya sama, mulai dicetak sama cookie cutter atau cetakan kue kering. Oh ya, aku lupa untuk kasih tanda supaya tempat bohlamnya bisa masuk. Kasih tanda dulu ya. Ini tempat bohlamnya segede gini, jadi aku lingkarin, kasih tanda di situ. Ya. Sekarang aku kasih lem dulu, lem PVA atau lem putih. Ini sekedar aja ngasihnya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ya, di tengah aja supaya dia nempel, nggak jatuh-jatuh. Terus aku alusin pinggirnya, aku rapihin bekas-bekas potongan yang ada kertas keluarnya. Itu aku rapihin pakai air dan pakai kuas flat. Kadang-kadang aku juga pakai jari, lebih enak. Tapi jarinya basahin dulu. Ya kayak gini nih. Di mangkok itu ada airnya sedikit. Ini supaya waktu kita ngerapihin pinggirnya claynya nggak keangkat-angkat, aku tahan pakai jari. Jadi nggak ditekan tapi cuman sedikit, apa sih namanya? Disentuh, Mbak. Oh iya, disentuh ding. Oke, lanjut. Oke, atau kamu juga bisa rapihin dulu pinggirnya sebelum ditempel. Kayaknya lebih gampang. Jadi aku rapihin pinggirnya dulu semuanya, baru aku tempel. Nah, pas udah ketempel, di antara bunga satu dan bunga kedua itu kelopaknya harus berdempetan. Terus aku kasih air supaya dia makin merekat satu sama lain. Ya, ini aku bikin ke semua sisi. Jadi bunganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, supaya tempat bohlamnya nanti lebih kuat, jadi aku bikin kayak mie gitu. Terus aku taruh di atas, bentuknya bulat sesuai dengan tandanya. Kamu kalau bikin nanti di luar tandanya ya, nanti kalau pas-pasan takutnya nggak muat. Ya, aku rapihin dulu sambungan-sambungannya supaya nempel juga ke bunganya. Jadi ini satu sama lain itu harus berhimpitan, harus ada yang nempel supaya dia ngunci dan nggak gampang kebuka, nggak gampang retak. Jadi mereka saling menguatkan. Bersatu kita teguh. Oke, sekarang bunga yang baris berikutnya aku agak bikinnya saling silang, jadi agak jauh dikit. Terus nanti yang satu lagi di sebelahnya dikasih jarak juga. Nah, dan berikutnya baru aku taruh di tengah-tengah di antara 4 bunga, jadi kayak niban gitu. Jadi tapi kelopaknya saling nempel di 4 bunga yang sebelumnya. Ya, kayak gitu.
Cuman nih aku ngerasa bosen polos gitu doang, jadi aku pengen ada lobangnya. Aku bikin pakai gelungan benang, terus aku coblos, terus jadi kan lobangnya. Terus habis sudah aku lobangin, aku bersihin, aku rapihin bekas lobangnya pakai air sama kuas lagi, jadi dia biar nggak geradakan. Dan aku mulai bikin ke semua sisi. Nah, kamu bisa bikin satu sisi bagian pinggirnya itu mau ada listnya atau enggak, itu terserah kamu. Kalau misalnya habis ini kan udah mau sampai pinggir kan, jadi bunga terakhirnya kalau udah nggak cukup ya udah nggak usah ditambahin bunga lagi. Tapi kalau kamu mau pakai list ya ditambahin bunga tapi setengahnya aja ya, seperti itu, ada listnya di bawahnya. Jadi aku bikin dua sisi ya supaya contoh aja sih. Jadi setengah lampuku ada listnya, setengahnya lagi nggak ada listnya. Jadi kamu bisa kira-kira suka yang mana. Dan kalau kamu mau nambahin tekstur di bunganya juga boleh, atau di daunnya. Aku pakai kayak alat cukil gitu, cuman emang pakai besi apa juga bisa sih. Pokoknya alat yang bisa buat ngegambar. Kalau kamu udah ngerasa cukup, langsung jemur di matahari, dia setengah hari juga udah mulai kering. Jadi aku jemurnya siang, sekarang maghrib udah mulai kering bagian luarnya, tapi yang dalam pasti belum ya. Nih sekarang kita copot si tempat blender aku, ini agak butuh tenaga, jadi pelan-pelan aja, ditarik sedikit-sedikit, jangan dipaksa. Jadi nanti dia akan bergerak dan akan copot sendiri. Usahain plastiknya nggak usah ditarik, walaupun nanti dia akan keikut sama tempatnya kita. Cuman kalau kita tarik sama plastiknya nanti takutnya bunganya yang jadi patah. Ya ini hasilnya, dalamnya belum kering, makanya kita buka supaya dia kering. Dan sekarang aku akan periksa dulu ada yang kurang nempel apa enggak. Kalau misalnya ada yang kurang nempel, aku tambahin lagi claynya, terus aku jadiin satu dengan yang sebelah, pokoknya dijadiin satu sama yang sebelahnya lah supaya dia lebih nempel, dan nempelnya di bagian belakang karena dia yang masih basah. Kalau udah dijemur, besoknya aku udah ngeliat sudah kering ternyata. Jadi kalau udah kering seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang kita mulai amplas. Untuk bagian yang kecil-kecil, yang lubang-lubang ini aku amplasnya ditempel ke gagang apa ya namanya, gagang kuas atau gagang sumpit juga boleh. Terus aku masukin, aku amplas pelan-pelan, maju mundur atau kanan kiri juga boleh. Dan aku amplas juga bagian permukaannya supaya semuanya halus. Dan kalau ada yang pipih-pipih, biasanya aku pakai kikir kuku, cuman karena sudah tidak tajam kikir kukunya, jadi aku pakai amplas ditaruh di palet. Dan untuk warnain, kamu mau warnain pakai cat akrilik bisa, pakai cat semprot juga bisa, atau mau langsung pakai cat clear juga boleh. Clear itu ada yang matte, ada yang glossy ya. Kalau aku lebih suka yang matte. Kalau cat putih juga aku pakai yang matte. Matte itu doff ya, jadi dia nggak mengkilap. Terus habis itu kita jemur dan tunggu sebentar lagi. Sekarang kalau udah dijemur, udah kering, kamu bisa pasang lampunya, tempat bohlamnya dikencengin dari dalam, dan siap kamu pakai. Selamat mencoba ya. Semoga kamu suka dan terinspirasi dengan video tutorial tadi. Dan please like and subscribe channel Karma Karya. Dan tunggu video kreativitas lainnya. Dah. You wanna make